Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Pancasila Indonesia, berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia pada topik kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030 bersama saya Ibu Dwi Retnaningsih. Topik kita hari ini adalah ternyata proses kimia tidak selamanya menakutkan kita. Ada proses kimia yang baik, bermanfaat, dan aman bagi lingkungan. Proses kimia ini akan menjaga bumi kita tetap lestari, aman, dan sejahtera. Demikian pula lingkungan akan tetap terjaga. Proses kimia seperti ini dikenal sebagai reaksi kimia hijau. Prinsip kimia hijau pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas pada tahun 1998 sebagai Father of Green Chemistry bersama John Warner. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Tidak ada reaksi kimia hijau yang sempurna, namun bahayanya dapat diminimalkan dengan penerapan prinsip kimia hijau. Nah, di sini bisa kita lihat ada 12 prinsip kimia hijau. Yuk kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama adalah mencegah limbah. Artinya, mengutamakan pencegahan limbah daripada penanggulangan limbah setelah proses sintesis, serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Prinsip kedua yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Yang dilakukan adalah mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom pada semua bereaksi menjadi produk akhir. Dengan kata lain, mengevaluasi efisiensi reaksi. Prinsip yang ketiga, sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Maksudnya adalah mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin dengan mempertimbangkan bahan berbahaya selama proses berlangsung, termasuk limbah. Prinsip yang keempat adalah mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, yaitu memprediksi dan mengevaluasi aspek sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. Prinsip yang kelima adalah menggunakan pelarut dan kondisi yang lebih aman, yaitu kita menggunakan pelarut yang paling aman dan meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Prinsip yang keenam yaitu mendesain efisiensi energi. Hal ini kita lakukan dengan memilih jalan reaksi yang paling kecil energinya, menghindari pemanasan, pendinginan, tekanan, dan kondisi vakum. Prinsip yang ketujuh menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan berasal dari produk pertanian dan alam. Bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil atau bahan tambang lainnya. Prinsip ke-8 mengurangi bahan turunan kimia. Artinya, mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. Prinsip yang ke-9 menggunakan katalis. Penggunaan katalis dalam hal ini adalah berperan pada peningkatan selektivitas, pengurangan limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Prinsip yang ke-10 adalah mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Prinsip ke-11 yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real-time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungannya. Adapun prinsip yang terakhir adalah
mencegah potensi kecelakaan. Hal ini dilakukan dengan memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Demikian pembahasan 12 prinsip kimia hijau. Kegiatan berikutnya adalah diskusi. Cermati dan maknai ke-12 prinsip kimia hijau. Temukan permasalahan selama ini menyimpang dari prinsip kimia hijau, lalu sarankan solusi untuk mengatasinya. Kalian boleh bekerja bersama kelompok. Carilah informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Cantumkan sumber literatur sebagai wujud perilaku jujur kalian. Demikian pembahasan prinsip kimia hijau. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.